Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhibul Khairi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. NIM saya 2002 123030. Nah, sekarang saya ingin mereview ulang dari pelajaran komunikasi data. Nah, di sini ada 3 materi yang sudah dibahas. Saya akan mereview ulang 3 materi tersebut. Nah, untuk materi yang pertama adalah yaitu tentang konsep komunikasi data, yaitu juga pengenalan dengan komunikasi data. Apa sih komunikasi data itu? Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut dapat berupa media kabel ataupun wireless. Nah, di sini itulah yang disebut komunikasi data. Ada juga elemen sistem komunikasi data. Elemen sistem komunikasi data ada seperti source, transmitter, transmission system, receiver, dan juga destination. Di sini ada juga model komunikasi data sederhana. Dari sumber ke transmitter, itu sistem sumber, ke sistem transmisi, ke receiver, dan terakhir penerima tujuan. Dan di sini ada fungsi sistem komunikasi data yang efektif. Yang pertama, memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu. Memberikan informasi data terbaru atau up to date. Memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Jadi, fungsi sistem komunikasi data itu sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita akan selalu memakainya. Nah, di sini ada persyaratan atau requirement jaringan komunikasi data. Yang pertama ada performance atau penampilan, ada juga konsistensi, reliabilitas, recovery, dan juga pastinya security. Nah, sekarang kita bahas tentang performance atau penampilan. Diukur dengan waktu respon jaringan atau dipengaruhi oleh jumlah pemakai transmisi, jenis media transmisi, jenis HW dan SW yang digunakan, dan konsistensi ketepatan data yang ditransmisikan di waktu tenggang atau failure. Reliabilitas atau reliability sama juga artinya dengan keandalan. Recovery kemampuan untuk pulih. Dan terakhir keamanan, jaminan keamanan atas pengaksesan data. Di sini ada juga sejarah komunikasi data. Sejarah komunikasi data dimulai sudah cukup lama, yaitu dari tahun 1837, penemuan telegraf oleh Samuel F. Morse. Nah, dari 1837 untuk sekarang 2021 berarti sudah sangat lama. Di sini ada juga fakta tentang komunikasi data. Jaringan komunikasi data saat ini telah mensupport komunikasi multimedia atau teks, gambar, dan juga suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi teks oriented, audio, video, atau perpaduan ketiganya. Nah, ini yang setiap hari pastinya kita lihat, kita mainkan, dan juga yang sangat bermanfaat bagi kita. Ada banyak sekali jaringan komunikasi data saat ini, yaitu yang sangat banyak kita pakai yaitu tentang multimedia. Karena dengan ada komunikasi data yang sudah mensupport multimedia, kita sangat mudah sekarang untuk belajar. Kita bisa belajar secara online, ada juga video-video tentang pelajaran di YouTube sangat banyak yang bisa kita pelajari. Ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data, di antaranya teleconferencing, telecommunicating, email, home banking, transfer data elektronik, www, mailing list, e-learning, transaksi elektronik, dan lain-lain. Itu sama saja yang saya sebut tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi yang kedua yang diberikan di pelajaran komunikasi data. Nah, untuk materi yang kedua kita membahas tentang
Untuk materi yang kedua kita membahas tentang arsitektur dan konsep TCP/IP. Nah, dimulai dari OSI, Open System Interconnection. Di sini ada sejarah, definisi, dan tujuan dari OSI. Nah, model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang standardization sebuah arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization. Adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh BIO atau ISO di Eropa. Adalah sebuah model arsitektural jaringan dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization ISO di Eropa. Nah, apa sih ISO ini? Jadi ISO ini yang memberikan standar-standar kepada sistem komunikasi data. Kita harus mengikuti standar yang sudah diberikan oleh dari ISO ini. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita membuat suatu perangkat ataupun suatu jaringan ataupun suatu sistem komunikasi dan orang lain juga membuat, kalau kita tidak mengikuti standar mereka, maka buatan orang lain dan buatan kita tidak bisa terhubung. Jadi dengan adanya standar yang diberikan oleh oleh ISO, maka semua orang bisa berhubungan walaupun beda vendor yang membuatnya. Nah, ini sangat penting nih. Lanjut, ada juga sejarah. Di zaman dulu untuk melakukan komunikasi jaringan komputer tidaklah mudah, sebab masing-masing vendor dan developer pada waktu itu menggunakan protokol atau jaringan mereka masing-masing. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi dari vendor, kalau ada di dunia ini ada sangat banyak vendor dan banyak juga developer. Nah, kalau semua vendor dan developer tidak mengikuti standar yang diberikan oleh ISO, maka developer satu dan lainnya tidak akan bisa berhubungan. Maka untuk mempermudah hal itu, Badan Standarisasi Internasional yaitu International Organization for Standardization atau ISO membuat sebuah model referensi yang disebut OSI yang terdiri dari 7 layer. Nah, apa sih 7 lapis layer tersebut? Nah, untuk layer-layernya ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan juga application. Nah, kita bahas dulu dari fisik. Gimana fisik? Nah, ini lapis fisik. Lapis fisik mengatur pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik. Deretan bit membentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Dikenal 3 macam media transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Nah, ini untuk di layar fisik. Kita lanjut ke data link. Data link menyajikan format data untuk lapis fisik atau pembentukan frame, pengendalian kesalahan atau error control, pengendalian arus data atau flow control. Lanjut ke network. Untuk meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Fungsi utama, pengelamatan, memilih jalan atau routing. Contoh protokolnya ada IP dan juga ACMP. Lanjut ke transport, berfungsi untuk transfer data yang handal, bertanggung jawab atas kebutuhan data dalam transmisi data, melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Paketisasi, panjang paket, banyaknya paket, penyusunannya, kapan paket-paket tersebut dikirimkan. Lanjut ke session, berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contoh pelayanan atau protokolnya, X-Windows, SQL, RPC, NetWheel, Apple Cloud Session Protocol, dan Digital Network Architecture Session Control Program. Penggunaan lapis
session akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Lanjut ke presentasi. Untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan enkripsi data. Contoh pelayanan atau protokolnya ada ASCII, GPG, MPAG, QuickTime, MPAG, DIFF, PIC, Veto Picture, MADI, dan juga ABCDAC. Lanjut ke yang terakhir, yaitu aplikasi. Sebagai interface user ke lingkungan OC, user biasa berinteraksi melalui suatu program, aplikasi, atau software. Contoh pelayanan atau protokolnya seperti email, file transfer, browsing. Nah, jadi semua itu sudah termasuk ke dalam layar-layar OC. Nah, untuk standar, untuk bisa dan standar dari isu itu ya harus ada 7 layer tersebut supaya vendor satu ke vendor yang lain bisa berhubungan kalau memakai semua layer yang sama. Nah, di sini ada sejarah TCP/IP. Sebelum TCP atau IP digunakan sebagai standar untuk komunikasi data, OSI lebih dulu digunakan dan dikembangkan, walaupun pada saat yang bersamaan TCP/IP sudah mulai diteliti dan dikembangkan. Pada saat itu OSI diyakini akan menjadi standar komunikasi data yang terakhir. Namun kenyataannya adalah TCP/IP yang dijadikan sebagai standar dan model arsitektur standar yang berkuasa, yang mana hingga saat ini arsitektur TCP/IP terus dikembangkan dan diuji. Arsitektur TCP/IP sendiri mulai diteliti pada dan dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense pada tahun 1973. Nah, di sini ada sangat banyak sejarah TCP/IP, dan ini ada juga TCP/IP referensi modelnya. Ada juga paket TCP/IP, paket TCP, dan ini paket IP. Nah, ini sangat banyak ya, kita lihat di sini. Ada netmask, ada broadcast. Ini ada IP, contohnya 192.168.2.1. Ada juga netmask, ada juga broadcast. Dan kalau digabungkan biasanya ditulis 192.168.20/24. Nah, ini ada juga, kita lihat di sini ada untuk melihat karakteristiknya, ada juga di sini. Jadi materi yang diberikan di materi kedua komunikasi data ini sangat lengkap dan sangat detail. Nah, ada juga gateway. Gateway adalah remote host address interface yang digunakan sebagai penerus paket network lainnya. Di sini ada juga konfigurasi TCP/IP. Mungkin di materi ke depan ataupun di praktek kita akan melakukan konfigurasi ini. Nah, kita lanjut sekarang ke materi yang ketiga. Kita lanjut ke materi yang ketiga dari pelajaran komunikasi data. Di materi ketiga ada dasar-dasar telekomunikasi media transmisi. Nah, apa sih transmisi data?
Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antar satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh suatu jarak end-to-end sangat jauh. Konsep dasar sistem transmisi ada dari input sinyal ke transmitter, transmit sinyal, transmisi channel, receive sinyal, receiver, output sinyal. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu transmisi data yaitu kualitas sinyal yang ditransmisikan, karakteristik atau jenis media transmisi. Media transmisi merupakan suatu penghubung fisik antara TX dan RX dalam sistem transmisi. Nah, sekarang ada jenis-jenis transmisi. Yang pertama ada transmisi analog, transmisi digital. Apa sih transmisi analog itu? Yaitu sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya, bisa berupa data analog atau digital. Terjadi atomisasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Untuk memperkuat sinyal diperlukan amplifier, tetapi bisa menguatkan noise. Transmisi digital sangat memperhatikan isi integritas sinyal, sangat dipenuhi oleh noise, atunasi, dan lain-lain. Menggunakan repeater menerima sinyal, mengekstrak di pattern, mengirim ulang, atunasi bisa ditanggulangi, noise tidak diperkuatkan. Sekarang ada media transmisi. Definisi media transmisi adalah jalur fisik yang menghubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Fungsi sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi. Menghubungkan satu terminal dengan terminal lain. Menghubungkan antara terminal dengan server, satu terminal dengan suatu peripheral. Jadi media transmisi ini adalah media penghubung. Kriteria jenis media transmisi: kecepatan pengiriman data, bandwidth, jarak transmisi, media transmisi. Pertimbangan memilih media transmisi: harga dan ketersediaan media transmisi, performa jaringan yang dikendaki, kemampuan jaringan menghadapi gangguan, bandwidth dan jangkauan jarak yang hendak dicapai, kecepatan transmisi yang dibutuhkan. Klasifikasi media transmisi. Namun secara umum media transmisi yang termasuk dalam guide media memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan transmisi dibandingkan dengan unguided media. Nah, di sini ada peralatan jaringan, kabel, tembaga, koaksial, CRISPR, UTP dan STP. Ada juga yang fiber optik. Nah, itu alat penghubung kabel, peralatan jaringan. Dan ada juga yang wireless, artinya atau yang tidak memakai kabel, yaitu Bluetooth, Wi-Fi, NFC wireless, USB wireless. Ada juga repeater, hub, bridge, switch, dan juga router. Guide media transmisi, media yang dituntun, CRISPR, kabel koaksial, fiber optik. CRISPR, fisiknya terdiri dari dua isolasi kawat tembaga yang diatur dalam suatu spiral yang terhubungi. Gulungan ini meminimkan interferensi antar kabel. Nah, jadi untuk fisiknya kabel CRISPR ini terdiri dari dua isolasi kawat tembaga yang diatur dalam suatu spiral yang terlindungi. Nah, jadi kabel ini sangat tebal. Penggunaan dipakai pada sistem telepon, dipakai untuk jarak yang jauh dengan data rate 4 Mbps atau lebih, daya murah. Jadi ini kabel banyak dipakai untuk telepon. Dan CRISPR ada dua, UTP dan STP. Nah, sekarang kita bahas kabel CRISPR yang UTP. Merupakan kabel dua kawat yang tidak terlindung, seperti halnya kabel telepon biasa. Kabel jenis ini banyak digunakan di perkantoran. Kelemahan kabel ini adalah adanya interferensi dari kabel CRISPR yang berdekatan. Jadi di balik ketebalannya ada juga kelemahan. Sekarang bahas konektor, yaitu untuk penghubung kabel dari UTP maupun STP. Kabel ini terhubung ke perangkat terminal menggunakan
Standar konektor untuk kabel tersebut adalah konektor RJ45. Nah, jadi untuk menghubungkan kabel ke perangkat kita membutuhkan suatu konektor. Nah, sekarang ada kabel STP. Kabel ini merupakan kabel yang dibuat untuk meningkatkan kinerja dua kawat dengan memberi lapisan pelindung mekanik untuk bisa mengurangi interferensi. Dan ini gambar kabel STP. Sekarang ada kabel koaksial. Fisik kabel koaksial adalah kabel yang memiliki satu konduktor copper di tengahnya, sebuah lapisan plastik menutupi di antaranya konduktor, dua lapisan pengaman seret besi. Lapisan seret besi tersebut membantu melindungi kabel dari interferensi. Nah, untuk kabel koaksial terdiri beberapa jenis, yaitu 50 ohm RJ4, RJ8 dan RJ11 digunakan untuk Ethernet. 50 ohm RJ58 digunakan untuk Ethernet. 75 ohm RJ59 digunakan untuk TV. 93 ohm RJ62 digunakan untuk ArcNet. Dan di sini ada gambar kabel koaksial. Jadi kabel-kabel ini sangat berbeda ya. Kita lanjut ke kabel fiber optik, yang mana kabel ini sangat cepat dari yang lainnya. Kenapa sangat cepat? Ya, kita baca sekarang. Kabel fiber optik mempunyai kemampuan mentransmisi sinyal melewati jarak yang jauh daripada kabel koaksial maupun twist. Nah, jadi kabel ini paling unggul. Kenapa paling unggul? Ya karena kabel ini ditransfer oleh cahaya. Tahu sendiri kecepatan cahaya di mana ya, sangat cepat. Nah, ini kabel fiber optik gambarnya. Untuk penggunaannya bandwidth yang lebih besar, data rate sebesar 2 Gbps, jadi sangat cepat. Dengan jarak 10 km dapat dicapai. Nah, ukuran yang lebih kecil dan berat yang lebih ringan. Attenuation-nya yang lebih murah, isolasi terhadap elektromagnetik sehingga tidak mudah terkena interferensi dari elektromagnetik eksternal. Jarak antar repeater yang lebih jauh. Sistem transmisi fiber optik di Jerman dapat mencapai data 5 Gbps dengan jarak 111 km tanpa repeater. Jadi kabel ini sangat unggul dibanding kabel lainnya. Nah, ada juga kelebihannya, memiliki bidang yang luas, tidak terpengaruh oleh medan elektris dan medan magnetis. Di dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, tahan terhadap gas beracun, bahan kimia dan air sehingga cocok untuk ditanam dalam tanah dan air. Di balik kelebihan ada juga pastinya ada kekurangan. Sulit membuat terminal pada serat optik. Penyambungan serat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi, biaya implementasi yang sangat mahal. Nah, ini untuk konektornya, memakai ST konektor dan juga SC konektor. Nah, itulah review saya dari ketiga tugas yang diberikan oleh Ibu Fatia di pelajaran komunikasi data. Kalau ada kurang lebih saya minta maaf, dan ini tugas yang sudah diberikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.